terlibat pinjol, itu benar nggak sih? Bener, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Iya. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Bukan. Saya talent, dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ, tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, Enggak dan sama sekali. itu hanya sebagai Iya. talent profesional. Kalau profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah Oke. dibayar alhamdulillah. Nah, terus ada juga nih, kemudian masyarakat yang mengatakan Aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih ya. Tapi tujuan awal saya kan untuk notice yang punya proyek ini gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Enggak. Meski sekarang kemudian kamu dikenal oleh masyarakat, Iya. Meskipun sekarang dikenal di masyarakat ya udah. itu gimana? Bonus? Bonus. Ya bonus. Oke. Nah, balik lagi ke soal penggusuran. Karena Aura kan awalnya memang menentang penggusuran itu kan. Dan kemudian akhirnya diskusi atau perdebatan merembet ke soal wisuda, kemudian ke soal studi tour dan sebagainya. Kalau Aura sendiri ditanya, emangnya Aura punya konsep apa atau ide apa soal penggusuran? Digusur boleh atau tidak? Kalau tidak harus bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh. Cuma penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Seperti apa itu kurang dimanusiakannya? Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia. Ada preman? Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Pakai seragam? Enggak, baju Enggak. biasa. Apa? Mereka mengintimidasi? Iya betul, mengintimidasi. Karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Gitu. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan, itu kan kurang pantas. Apa yang Aura nggak setuju perilaku penggusuran itu? Apakah ada yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan misalnya main hakim sendiri atau seperti apa? Iya, mungkin lebih ke main hakim sendiri ya, karena masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak tiba-tiba digusur gitu. Nggak ada Iya. informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa SP. lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan? Ada. Dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, Iya, tapi sudah bukan. tahu akan Iya, ada penggusuran. sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Oh, kemudian pada saat waktu yang ditentukan, Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya. Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi, atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? Iya, seperti dimanusiakan soalnya karena kan belum jelas ya, ada juga program yang memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan. Tapi kan program ini nggak berjalan. Nah ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh beko tuh tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh alat berat ya.
Jadi nggak bisa diselamatkan. Mm-mm. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga lain? Belum juga kayaknya. Nah, itu yang menurut Aura tidak memanusiakan Iya manusia. betul, karena tiba-tiba datang. Seharusnya yang baik seperti apa sih menurut Aura kalau memang ada penggusuran? Seharusnya yang baik itu pertama itu warga masyarakat itu diajak musyawarah dulu, ditegasin ini untuk apa, pembangunannya bagaimana, dan solusi ini bagaimana. Misalnya yang dipakai jarak untuk program ini tuh berapa meter gitu. Jadi tidak ada musyawarah, Iya. cuma ada surat. Kemudian ketemu gubernur kan musyawarah waktu itu. Enggak, Itu sudah penggusuran ya? sudah penggusuran. Sudah lewat gitu Sudah kejadian. lewat. Oh, oke. Nah, menurut Aura sendiri pemerintah harusnya bersikap seperti apa menghadapi atau menangani penggusuran ini? Seharusnya pemerintah turun langsung terjun ke lapangan ya untuk menemui masyarakat, terus diajak bareng-bareng gitu. Jadi bukan semena-mena atau bersikap arogan. Oke. Nah, kalau kemudian itu menurut Aura pemerintah tidak melakukan tugas dengan baik, boleh dong kasih masukan kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Silakan Aura bisa sampaikan lain kali kalau untuk penggusuran akan seperti apa seharusnya pemerintah. Bapak mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Sedangkan sebelumnya, kalau nggak salah di wilayah Gabus, itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya? Ada yang seperti itu yang belum dapat. Ada, kan ini lagi berjalan kan programnya, dan itu nggak ada kompensasi. Mungkin belum kali ya, bertahap ya. Kurang tahu ya, mungkin belum atau enggak, tapi waktu saya pribadi itu sama preman itu bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali.